مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya kita telah dirikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim di setiap subuh Rabu ini. Salawat teriring salam, semoga Allah mencurahkan kepada uswah qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau. Semoga salawat dan salam Allah mencurahkan pula bagi kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dirahmati Allah, kita sampai di ayat yang kelima. Betul ya? Surah Al-Hasr ayat yang ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahu maulana azim. Rabbana, ya Tuhan kami, ini doanya siapa ini? Doanya Nabi Ibrahim. Sebelumnya beliau berdoa, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, kepadamulah kami bertawakal, kepadamu kami bertaubat, dan kepadamulah kami akan kembali. Berikutnya, Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, jangan kau jadikan kami fitnatan, sebagai fitnah. Bisa diartikan sebagai sasaran. Sasaran fitnah. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Waghfir lana rabbana, dan ampunilah kami, ya Rabbana, ya Tuhan kami, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
maksud dari doa ini, Rabbana la taj'alna fitnatan. Ya Allah, janganlah kami menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Maksudnya, ada yang berpendapat, Al-Imam Tabari berpendapat bahwa, ya Allah, janganlah kau jadikan fitnah bagi kami itu dengan cara engkau memberikan kemenangan kepada mereka. Sehingganya kalau mereka orang-orang kafirin diberikan kemenangan, maka akan datang fitnah kepada kami, di mana mereka akan menyiksa kami, mengazab kami. Ada yang berpendapat, jangan kau jadikan kami menjadi fitnah bagi orang-orang kafir, artinya jangan kau jadikan sikap kami, ucapan kami, perbuatan kami sehingga membuat orang-orang kafir itu lari dari kami karena mereka tidak simpati kepada kami. Tapi yang lebih banyak para mufassirin mengartikan ini doa ada hubungannya dengan doa yang sering kita baca. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini dia nih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebani kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Jangan kau bebani kami kepada sesuatu yang kami tidak mampu menanggungnya. Wa'fu anna, karena itulah maafkan kami. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami ya Allah atas kezalimannya orang-orang kafir kepada kami. Maka yang dimaksud fitnatan lilladzina kafaru, ya Allah, jangan kau jadikan sebagai sasaran fitnah orang-orang kafir kepada kami dengan sebab engkau memberikan kejayaan, kemenangan kepada mereka. Dengan sebab itulah mereka akan menindas kami, menghukum kami. Seperti ini. Ini doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu kan perjuangan Nabi Ibrahim kemarin kita sudah bahas, sungguh luar biasa untuk mengajak masyarakatnya, kaumnya untuk beriman kepada Allah. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama saja seperti apa yang dirasakan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Konsekuensi dari orang berdakwah, mengajak kebenaran, mengajak beriman kepada Allah, ya seperti itu. Enggak semua orang suka, ada sebagian orang yang benci. Nah, apa yang dirasakan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika itu seperti itu, luar biasa. Bahkan tantangan terbesarnya adalah di mana orang tuanya sendiri itu menjadi musuhnya beliau. Sehingga kemarin saya sudah katakan, begitu marahnya ayah dari Nabi Allah Ibrahim itu. Apakah engkau benci kepada Tuhanku wahai Ibrahim? Kalau engkau enggak berhenti mendakwahi aku hajar kamu sampai begitu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian waghfir lana. Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami.
Ini satu pengakuan di hadapan Allah. Ketika beliau tidak mampu membawa misi dakwah dengan baik. Bagi seorang nabi itu merupakan satu kekurangan. Menganggapnya itu satu kesalahan. Maksud waghfir lana di sini minta diampuni dosa-dosanya, dosa karena tidak bisa mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Bagi seorang Nabi Allah Ibrahim ini merupakan satu kesalahan, satu dosa, karena dia nggak mampu mengemban misi untuk mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Waghfir lana innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Engkau maha perkasa, Engkau bisa menghukum orang-orang yang menentangmu ya Allah. Tetapi juga Engkau itu maha bijaksana, selalu membukakan pintu ampunan-ampunanmu ya Allah. Sehingganya Engkau tidak menurunkan azab, tidak menyiksa satu kaum yang tidak mau beriman kepadamu ya Allah. Barangkali seperti itu isi dari doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Berikutnya laqad kana lakum, betul-betul, lam taukid. Qad artinya juga sungguh-sungguh. Betul-betul, sungguh-sungguh, benar-benar. Sungguh adalah bagimu fihim pada mereka uswatun hasanah. Artinya maksudnya begini. Sungguh pada mereka itu, siapa mereka itu? Nabi Allah Ibrahim dan pengikutnya dan kaumnya yang setia kepadanya. Nah ini baru mulai, ini kan kemarin cerita Nabi Allah Ibrahim, bagaimana sosok seorang yang luar biasa keimanannya kepada Allah. Nah, sungguh kata Allah pada mereka itu, pada dirinya Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang paling terbaik. Uswatun hasanah, contoh yang baik, panutan yang baik. Panutan yang baik buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Apa yang ada pada dirinya Ibrahim itu menjadi contoh yang baik buat orang-orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Apa yang dimaksud mengharapkan Allah di sini? Apa yang dimaksud mengharapkan hari akhir di sini? Maka yang dimaksud orang-orang yang berharap Allah adalah orang-orang yang mengharapkan keridhaan dari Allah. Orang-orang yang ingin mengharapkan cinta dan kasih sayangnya Allah. Liman kana yarjullah, buat orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan hari akhirat nanti. Buat orang-orang yang ingin terhindar daripada azab, daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti. Maka
siapa saja yang ingin yarjullah, berharap mendapatkan ridhanya Allah, kecintaannya Allah, hidayahnya Allah, petunjuknya Allah, berjumpa dengan Allah nanti di hari akhir. Buat orang-orang yang ingin selamat nanti di hari akhir, selamat daripada azab yang Allah berikan pada hari akhir itu nanti, contohlah Nabi Allah Ibrahim. Kita disuruh nyontoh beliau kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Wa may yatawalla, dan siapa saja yang berpaling, fa innallaha, sesungguhnya Allah huwal ghani, dia maha kaya, al-hamid, dia Allah yang maha terpuji. Kalau seandainya ketika dulu Nabi Allah Ibrahim mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan sesembahan mereka yang menyembah patung-patung berhala, Nabi Allah Ibrahim mengajak kepada tauhid Allah, mengesahkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ketika itu ada orang-orang yang berpaling dari ajakan Nabi Allah Ibrahim, maka sesungguhnya enggak ada sedikit pun kerugian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berpaling dari kebenaran itu, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Enggak ada kerugian pada Allah ketika banyak manusia yang mengkufuri Allah. Begitu juga enggak ada sesuatu yang menguntungkan bagi Allah kalau seandainya seluruh makhluknya itu beriman kepadanya. Enggak ada juga. Kalau seandainya seluruh makhluknya beriman, tidak sedikit pun itu dapat menguntungkan Allah, enggak ada. Atau sebaliknya, kalau seluruh kaum seluruh makhluknya Allah itu mengkufurinya Allah, sedikit pun Allah tidak dirugikan. Allah maha kaya. Allah tidak butuh kepada bantuan makhluknya. Fa innallaha ghaniyun hamidun, Allah maha terpuji. Nah, kalau kita kaitkan ayat ini dengan keadaan sekarang, bahwa Nabi Allah Ibrahim itu sebagai contoh buat kita semua. Bagaimana kecintaannya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah melebihi kecintaannya kepada anaknya sendiri. Disuruh potong ya dipotong. Dalam mimpi, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku untuk Allah menyuruhku untuk menyembelihmu wahai anakku. Maka kata anaknya, lakukan ayah. Ini kan contoh bagi kita. Begitu besarnya keimanan, ketakwaan, kepasrahan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemarin tuh kalau udah bicara tauhid kemarin tuh, Nabi Allah Ibrahim bilang apa tuh? Enggak ada cinta-cintaan, enggak ada akur-akuran, tidak ada teman-temanan selama-lamanya sampai engkau menyembah hanya kepada Allah semata, barulah kita menjadi saudara. Sampai begitu Nabi Allah Ibrahim, luar biasa akidahnya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Ini kata mawaddah yang ketiga nih. Makanya disebutnya surah mawaddah.
3 kali Allah mengulang kata mawaddah dalam surah Mumtahanah ini. Asa litaraji bima'na. Semoga, mudah-mudahan, gitu ya. Asallahu, mudah-mudahan Allah ayyaj'ala, bahwasanya Allah menjadikan bainakum, di antara kalian, wa bainal ladzina adaitum, dan bersama orang-orang, dan di antara orang-orang yang adaitum, pernah kamu musuhi, minhum, dari mereka itu, mawaddah, timbullah kecintaan. Nih, ini nasihat buat sahabat Hatib. Kembali ke Hatib. Jadi kan ketika Hatib itu karena begitu besar kecintaannya kepada keluarganya yang ada di Mekah, dan mereka itu masih musyrik, masih kafir, ayahnya, ibunya, saudaranya, kemudian Hatib bin Balta'ah itu berangkat hijrah bersama Rasulullah, dan dia beriman sudah kepada Rasulullah, bahkan ikut dalam peperangan bersama Rasulullah. Seketika karena cintanya kepada keluarganya itu sampai dia membocorkan, gitu kan, membocorkan rahasia bahwa Rasulullah akan menyerang kafirin yang ada di Mekah dengan berkirim surat. Akhirnya ditegur oleh Allah, nggak ada manfaatmu untuk bersayang-sayangan, berkasih-kasihan di antara kalian. La tanfa'ukum arhamukum, nggak ada manfaatnya. Karena nanti kamu juga di akhirat nggak bakal bisa ketemu sama mereka. Kamu akan dipisahkan, nggak akan bisa bersama-sama dengan ibu bapakmu kecuali kalau mereka sudah seakidah. Kan begitu. Ngapain juga kamu bela-belain sampai membocorkan rahasia itu, diomelin. Begitu juga kemarin, sesuatu yang baik, contoh-contoh yang baik ada pada dirinya Nabi Allah Ibrahim, kecuali illa qaula, ada ucapan doa yang nggak boleh kita contoh kemarin. Makanya timbullah hukum tidak boleh menyolatkan, mendoakan orang-orang kafir, kecuali kalau kita meyakini dia itu samar-samar, orangnya apa sih, tapi banyak kan orang menganggap dia muslim, masih boleh. Gitu, nggak boleh, kecuali berdoa untuk agar saudara kita itu diberikan hidayah oleh Allah. Tapi kalau doa-doa kebaikan nggak boleh, gitu kan kemarin. Nah, ayat ini menjelaskan pada ayat yang ke-7 ini begini. Kamu tuh dengan saudara-saudara kamu itu yang belum beriman kepada Allah yang ada di Mekah, itu kan bisa saja kalau Allah berkehendaki, Allah berkehendak, orang-orang yang dulu kalian musuhi itu akan terbangun cinta di antara kalian, rasa mawaddah, kasih sayang di antara kalian. Jadi maksudnya begini, kalau Allah berkehendak, karena Allah itu Maha Azizun Hakim, Allah itu Maha Ghaniyun Hamid. Kalau Allah berkehendak itu, bisa saja yang dulunya orang-orang yang membencimu, orang-orang yang memusuhimu, dengan izin Allah digerakkan hati mereka sehingga timbullah kecintaan kepadamu. Itu bisa saja. Seperti Hatib memiliki saudara yang masih kafir di Mekah itu, satu saat dengan izin Allah ketika mereka diberikan hidayah, bisa saja pada akhirnya mereka itu saling mencintai dengan, nah begini. Misalkan contoh, Abu Sufyan itu musuhnya Rasulullah. Abu Sufyan itu orang yang sangat benci kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah akhirnya
bersahabat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan menjadi orang yang cinta sangat kepada Rasulullah. Itu kalau Allah berkehendak. Dengan salah satunya begini, Abu Sufyan itu punya anak namanya Ramlah, Ummu Habibah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Ketika Ummu Habibah bersyahadat, dinikahi oleh Rasulullah, ya Abu Sufyan yang namanya ama mantu, Rasulullah itu menantunya, akhirnya kan satu kebanggaan anaknya dinikahi oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Sufyan pun ikut beriman kepada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu menikahi seorang wanita itu bukan karena hawa nafsu, ada tujuan-tujuan lain yang baik. Abu Sufyan itu termasuk tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan Quraisy, orang-orang kafir ketika ini. Tokoh lah, omongannya itu didengerin. Semua orang hormat sama dia. Kalau dia ngomong apapun, pasti orang turut, orang taat. Makanya Rasulullah pinter, dinikahin anaknya. Masa kalau udah jadi mantunya itu Abu Sufyan masih juga menghalang-halangi Rasulullah, melawan Rasulullah, yang pada akhirnya ya karena emang mantunya gitu kan, Abu Sufyan pun masuk ke dalam Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah, yang kemudian setelah beliau Islam, seluruh masyarakat ketika itu semuanya ikut. Makanya dulu para wali-wali songo itu ketika berdakwah ke Indonesia itu, yang mereka Islamkan itu dulu raja-rajanya. Kalau raja-rajanya sudah beriman, itu gampang. Makanya ada istilah an-nasu ala dini mulkihim. Masyarakat itu, manusia itu bergantung dari ideologi penguasanya. Kalau rajanya udah bisa diajak, pembesarnya diajak, tokohnya diajak, insya Allah masyarakatnya ngikutin. Gitu, ini triknya Rasulullah. Jadi jangan, kalau ada orang yang beranggapan, wah Muhammad itu hipersek, bininya banyak. Rasulullah bukan tujuannya bukan ke sek, ke nafsu, tetapi punya tujuan-tujuan dakwah. Salah satunya menikahi putri dari Abu Sufyan itu tujuannya supaya ayahnya itu pun ikut masuk ke dalam Islam, sehingganya dapat memudahkan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan satu gambaran. Kalau Allah berkehendak, orang yang dulunya benci banget sama kita, orang yang gak mau beriman kepada Allah, tapi kalau Allah sudah menanamkan kecintaan, yang dulunya benci kepadamu, pada akhirnya mereka itu mencintaimu. Maka asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan boleh jadi Allah itu akan menjadikan di antaramu dan orang-orang yang kalian benci itu, pada satu saat nanti akan timbullah kecintaan. Wallahu qadirun, Allah itu maha kuasa. Kemudian wallahu ghafurur rahim, Allah maha mengampuni. Meskipun dulu orang-orang yang membencimu itu melakukan kesalahan yang besar, tetapi kalau mereka bertaubat, Allah itu maha mengampuni dan Allah maha menyayangi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah cerita Nabi Allah Ibrahim, yang sebetulnya cerita ini sedang mengingatkan kepada sahabat Hatib.
Hatib bin Abi Balta'ah yang ketika itu melakukan kesalahan dengan membocorkan rahasianya Rasulullah yang tujuannya supaya menyelamatkan saudaranya gitu ya. Nanti kita akan masuk kepada cerita Hatib sudah selesai nih. Cerita Hatib yang dijadikan eksempelnya, contohnya Nabi Ibrahim ini sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kisah ini, akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini mohon maaf jika banyak kekhilafan, kekurangan, kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih juga atas segala perhatiannya. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.